di dunia ini belum tahu juga bagaimana langkah demi langkah menuju bahagia dunia dan akhirat. Jadi ada goal yang jelas. Sehingga apa? Ilmu apapun yang dipelajari harusnya menuju bahagia dunia dan akhirat. Kan begitu ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa kita harus mengenal Allah? Tadi karena Allah menciptakan kita, betul. Ada nggak? Silakan. Nggak salah juga nggak apa-apa. Ini sudah sarapan kan ya? Nah, harusnya bisa jawab. Baik, sekarang pertanyaan saya begini saja ya. Betul tidak di surat 51 ayat 56, Allah itu hanya memerintahkan kita mengabdi atau beribadah kepada Allah, betul? Kira-kira yang namanya mengabdi itu, yang benar itu kenal dulu baru mengabdi, atau mengabdi dulu baru kenal? Kenapa harus kenal dulu? Biar nggak salah ngabdi kan? Saya tujuannya ngabdi ke Bu Anis, saya malah ngabdinya ke Bu Sulmi. Salah kamar. Jadi kata kuncinya adalah kenapa kita harus mengenal Allah? Karena Allah nyuruh kita mengabdi kepadanya. Lah kalau kita nggak kenal sama Allah, kira-kira ketika Allah memberikan kejadian tidak enak, ketika Allah memberikan masalah hutang, masalah penyakit kepada kita, kalau kita tidak kenal Allah, bisa nggak kita jadi berhusnuzon kepada Allah? Berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa ya? Kok Allah buat masalah saya terus bermasalah? Kenapa rumah tangga saya begini? Kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Bisa nggak seperti itu? Kenapa gara-gara itu terjadi? Karena kita nggak mengenal Allah. Makanya mengenal Allah itu adalah awal beragama, di mana kita menuju pengabdian berikutnya untuk semakin kenal kepada Allah. Makanya judul hari ini, workshop kedua itu adalah mengenal Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka akan menjalankan perintahnya mengabdi kepada Allah. Paham? Ya Bapak Ibu semua? Oke. Berarti sekarang yang harus jadi pertanyaan, ya saya akan mulai sebelum kita masuk nanti materinya. Pertanyaan saya begini, ya. Sebenarnya semua kejadian permasalahan hidup itu, yang namanya masalah hidup itu dari kita atau dari Allah? Dari Allah. Saya ulang, yang namanya masalah hidup itu sebenarnya dari kita atau dari Allah? Dari kita. Baik, emang ibu ingin punya masalah? Nah terus dari siapa? Kalau memang kita yang menginginkan, yang usah diselesaikan dong kita ingin masalah. Saya ulang, jadi yang namanya masalah hidup itu dari kita atau dari Allah? Dari Allah, terlepas itu dari kesalahan-kesalahan kita. Karena semua kejadian tidak akan mungkin terjadi tanpa izin Allah. Jadi yang namanya masalah hidup itu dari kita atau dari Allah? Dari Allah. Jelas ini Bapak dan Ibu? Karena kalau dari kita harusnya kita menginginkan dong. Ternyata semua masalah hidup itu tetap datangnya dari Allah, meskipun kadang-kadang dasarnya kesalahan dari kita. Jelas ini Bapak Ibu nih? Baik, sekarang yang kedua, ya. Kalau memang masalah hidup itu datang dari Allah, kira-kira Allah tuh punya tujuan nggak ngasih masalah hidup kepada kita? Nah, kira-kira tujuannya untuk membuat kita menderita atau untuk membuat kita kenal dengan Allah? Gimana? Untuk supaya kita kenal dengan Allah. Berarti ketika Bapak Ibu dikasih masalah itu harusnya menderita atau bahagia? Kenapa harusnya bahagia? Nah, karena bisa mengenal Allah. Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak masalah, harusnya ngomongnya alhamdulillah atau stres dan pusing? Sudah dilakukan? Loh, saya ulang. Semua masalah hidup itu datangnya dari Allah. Tadi setuju semua kan? Karena semua kejadian harus atas izin Allah. Pertanyaan kedua, berarti ketika Allah mengizinkan permasalahan itu menimpa kita semua, berarti Allah tuh punya tujuan nggak? Salah satu tujuannya untuk apa Bu tadi? Mengenal Allah. Jadi yang namanya masalah hidup itu sebagai anugerah atau sebagai musibah?
Kalau anugerah harusnya ngomongnya apa? Berarti ketika semakin banyak masalah semakin bahagia atau semakin pusing? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lah, ini logika awal. Pertanyaan saya, memang Allah tuh punya niatan nggak membuat kita menderita? Lah berarti Allah ngasih masalah pun, ada nggak niat Allah membuat kita menderita? Oke, surat 4 ayat 40. Mari kita lihat. Kalau memang enggak, kenapa Bapak Ibu nerimanya sulit? Surat 4 ayat 40. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Zarah itu apa, Pak? Jadi ada nggak niatan Allah untuk membuat kita menderita? Nah kalau tidak ada, masih banyak nggak orang yang merasa menderita? Berarti salahnya sendiri atau salahnya Allah? Salah sendiri karena dia tidak kenal Allah. Jadi menderita itu salah atau benar? Bapak Ibu masih menderita nggak? Jadi orang menderita itu salah atau benar? Salah. Terlepas apapun alasannya, nanti saya kupas. Tapi rumusnya kalau Bapak Ibu menderita di dalam menjalani kehidupan, salah. Rumusnya itu ya. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi memang masalah itu datang dari Allah. Allah mengizinkan masalah terjadi kepada kita, pasti ada maksudnya. Maksud baik atau maksud buruk? Kira-kira niat baik dari Allah itu harusnya kita terima atau kita tolak? Terima tuh ngomongnya apa? Suami galak ngomongnya apa? Istri cerewet ngomongnya apa? Karena semua atas izin Allah. Kira-kira kalau orang seperti itu ada masalah nggak hidupnya? Nah itu maksudnya. Tapi kan saya nggak tahu baiknya di mana. Memang nggak akan tahu baiknya di mana. Fungsinya iman di situ. Paham ini Bapak dan Ibu ya? Jadi semua tetap Allah punya maksud. Memberikan masalah tuh pasti punya maksudnya. Oke, pertanyaan ketiga. Kita tuh sebenarnya bisa menyelesaikan masalah nggak sih Pak? Jujur. Hah? Tidak bisa. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu kalau punya masalah ingin apa? Kan nggak bisa. Saya ulang. Loh, makanya saya mau nanya dulu. Kita tuh kalau punya masalah, sebenarnya kita tuh bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Nah kalau tidak bisa, Bapak Ibu punya masalah ingin apa? Loh, ngerti? Berarti yang kita inginkan sebenarnya tidak mungkin kalau Allah tidak mengizinkan kan? Jadi kadang-kadang, pernah nggak kita sering maksa Allah kalau begitu? Boleh maksa Allah? Kenyataannya? Nah. Saya ulang ya. Saya ulang lagi, sekali lagi. Ini karena ini prinsip nanti, ini yang akan kita pegang di dalam menjalani hidup. Kita itu bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Kok jawabannya benar ya? Padahal saya pengen ada yang salah gitu loh, biar tahu ya. Baik, saya buka ayatnya. Surat 10 ayat 107. Apakah kita bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Kalau tidak, ya akui dulu tidak. Jangan merasa bisa menyelesaikan masalah. Silakan. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Stop. Jika Allah menimpakan suatu bencana, kemudaratan, permasalahan kehidupan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali itu siapa? Ada yang lain nggak? Berarti yang bisa menyelesaikan masalah hidup itu siapa? Hanya Allah. Pertanyaan saya kedua, terus kenapa kita disuruh ikhtiar kalau begitu? Berarti ikhtiar yang kita lakukan itu untuk apa? Yang lama diam. Bingung kan? Kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Kuncinya ayatnya jelas, kecuali hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Tapi pertanyaan kedua, kenapa Allah menyuruh kita ikhtiar? Berarti ikhtiar yang kita lakukan itu untuk apa? Yang lama diem. Untuk apa Bu? Hah? Kita dibacakan untuk Ya, kan selama ini, saya mau nanya ya. Selama ini kalau Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu disuruh apa? Ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau bukan? Selama ini. Nah, kan bener kan? Padahal menurut ayat ini tidak ada yang bisa dapat menyelesaikan masalah kecuali Allah.
Setuju ini? Berarti secara pemahaman ini kan kayaknya kontradiktif. Satu sisi kita tidak bisa menyelesaikan, tapi Allah nyuruh kita ikhtiar. Lah terus maunya Allah tuh apa? Kan kayak ngejek kan? Contoh, hanya saya yang bisa menyelesaikan soal matematika, hanya saya. Terus saya kasih soal matematika kepada bapak dan ibu, suruh dikerjakan. Padahal hanya saya yang bisa menyelesaikan. Kira-kira jadi aneh nggak Pak? Bapak ibu disuruh mengerjakan, tapi hanya saya yang bisa menyelesaikan. Berarti tujuan saya apa kalau begitu? Apakah tujuannya supaya bapak ibu menyelesaikan atau bukan? Kenapa bukan? Karena hanya saya yang bisa menyelesaikan. Lah terus saya disuruh ngerjain, suruh apa? Kan begitu kan? Kira-kira tujuannya untuk apa? Hah? Kalau saya nggak mau menyelesaikan? Kenapa? Hanya saya yang bisa menyelesaikan, tapi bapak ibu tetap disuruh menyelesaikan, disuruh mengerjakan. Berarti tujuan saya apa? Bukan matematika, bukan ini. Nanti dulu matematika, ini matematika. Supaya bapak ibu minta tolong kepada saya. Kan hanya saya yang bisa menyelesaikan. Bapak ibu tapi disuruh mengerjakan. Saya tahu pasti bapak ibu nanti tidak bisa, kan begitu kan? Ketika bapak ibu tidak bisa karena hanya saya yang bisa menyelesaikan, itu berarti tujuan saya supaya apa? Bapak ibu tuh minta tolong ke saya. Jadi ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya minta tolong kepada Allah? Itu maksudnya. Nah selama ini saya mau nanya, bapak ibu tuh selama ini tuh ikhtiar tuh untuk menyelesaikan masalah atau sebenarnya bapak ibu karena minta tolong kepada Allah? Nah itu tuh salah atau benar? Sudah berapa tahun? Lah di sini polanya, soalnya salahnya. Jadi bapak ibu selama ini secara nggak sadar, pokoknya ikhtiar. Pokoknya kalau sakit ke dokter, betul. Dari secara ikhtiarnya betul, sakit ke dokter, bangkrut tetap harus ikhtiar, betul. Tapi bapak ibu lupa bahwa tetap yang akan menyelesaikan masalah itu bukan dokter, bukan pengusaha, tapi Allah atas izinnya. Allah akan melihat tetap ikhtiar kita. Ngerti nggak pola berpikirnya? Jadi yang benar tuh ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah mau menolong? Beda atau sama? Beda. Kenapa harus Allah yang menolong? Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Loh selama ini nggak sadar ke sana. Makanya akhirnya bapak ibu pusing. Tinggal pertanyaan yang keempat, yang terakhir, apakah kita layak ditolong Allah atau tidak? Kira-kira kalau kerjaannya marah-marah, emosi, menggerutu, tidak bersyukur, bakal ditolong Allah nggak? Maka masalahnya tidak akan pernah selesai. Paham ini Bapak Ibu semua? Jadi langkah yang pertama kita luruskan dulu, saya tuh ikhtiar tuh mau apa? Apakah mau menyelesaikan masalah atau memohon agar Allah mau menolong masalah saya? Kenapa ke ujung-ujungnya supaya kita tuh disuruh memohon kepada Allah? Supaya kita bergantung. Kan itu Allahus Samad apa? Dia tempat bergantung. Berarti kalau masih punya kemampuan, bisa nggak bergantung? Kalau masih punya kemampuan, nggak bisa. Saya masih bisa, dibiarin sama Allah. Sampai pada titik apa? Berserah diri. Nanti ada pelajaran-pelajarannya Pak. Jadi langkah yang pertama apa? Kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin sesuai dengan keinginan Allah, meluruskan niat bahwa kita ikhtiar itu ke arah bagaimana supaya Allah menolong masalah kita. Itu yang pertama Pak. Karena kalau niatnya dari situ tidak sama, pasti kesananya pasti salah. Akhirnya ujung-ujungnya Bapak Ibu memaksa Allah untuk menyelesaikan. Betul? Pertanyaan saya, siapa Bapak Ibu maksa-maksa Allah? Paham ini langkah yang pertama? Jadi cara kita mengenal Allah adalah yang pertama meluruskan niat kita. Ya? Baik. Buka dulu surat 51 ayat 56. Ini ayat yang paling populer dari dulu kita belajar.
Kemarin di workshop pertama saya juga clearkan sebentar. 51 ayat 56. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah atau mengabdi kepada Allah. Kemarin saya tanya beribadah itu apa? Beribadah itu apa? Kemarin saya tanya beribadah itu apa? Ah, lupa? Beribadah apa? Kemarin saya tanya tuh? Menjalankan apa? Perintah Allah dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Jadi ibadah itu apa, Bapak Ibu? Melakukan apapun yang dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Jadi yang prioritas utama itu keinginan Allah atau keinginan kita? Benar ya? Jadi kita diciptakan itu untuk mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah? Setuju? Baik. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu kecewa itu kenapa? Sesuai dengan keinginan kita. Yang tidak tercapai keinginan kita. Padahal yang prioritas keinginan kita atau keinginan Allah? Kalau gitu kenapa kecewa? Saya ulang. Kita hidup itu hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Setuju? Tidak ada yang lain. Setuju? Harusnya kita tuh kecewa kalau keinginan Allah tidak terwujud atau keinginan kita tidak terwujud. Harusnya. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu kecewa biasanya keinginan Allah atau keinginan kita? Sesuai ibadah enggak? Terus kenapa melakukan begitu? Loh. Padahal perintahnya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya melainkan mengabdi beribadah kepada Allah. Jadi kita diciptakan semua oleh Allah itu, Bapak Ibu, hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Simpel aja sekarang gini, jujur ya. Bapak Ibu punya masalah ingin apa? Itu keinginan siapa? Oh. Berarti Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah ibadah atau bukan? Harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah, tanya dong, ya Allah, engkau inginnya apa? Bukan saya ingin selesai itu, nanti dulu. Kenapa? Karena tugas kita itu mewujudkan keinginan Allah. Lah terus Ustaz, kan kita punya keinginan. Betul, kita punya keinginan. Tapi pertanyaan saya, kita diciptakan itu hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah masalahnya. Berarti pertanyaan saya, kalau keinginan kita tidak terwujud, berarti yang terwujud keinginan siapa? Allah. Berarti harusnya kita kecewa atau senang? Senang. Ya sudah, kalau gitu masalahnya di mana? Selesai. Jadi kesalahan kita adalah selama ini kita tidak menyadari bahwa hidup kita tuh hanya mewujudkan keinginan Allah. Kan nggak menyadari, Pak. Yang ada kecewa, masalah saya nggak selesai, doa saya nggak dikabulkan, itu saja yang terus dibahas. Padahal pertanyaan saya, kita hidup di dunia itu keinginan siapa? Allah. Nah kalau keinginan Allah, harusnya ngikuti yang punya keinginan atau tetap keinginan kita? Ya sudah, ikuti keinginan Allah. Oh sebelum doa saya belum dikabulkan ya. Oh mungkin Allah belum inginnya, gitu aja sudah. Tapi kita tetap berdoa. Kenapa tetap berdoa? Karena berdoa pun keinginan Allah. Kan Allah di surat 186 Al-Baqarah 186, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Kan begitu kan? Berarti berdoa itu keinginan kita atau keinginan Allah? Tetap keinginan Allah juga. Berarti ya Allah, saya berdoa dalam rangka menjalankan keinginanmu. Saya ingin bahagia, saya ingin punya jodoh, perusahaan saya ingin meningkat. Kan gitu aja sebenarnya. Tapi kalau tidak terwujud, ya nggak apa-apa. Memang Allah belum ingin, kan begitu kan? Tinggal koreksi diri kita, kenapa Allah belum mewujudkan keinginan kita. Kan gitu aja sebenarnya. Jelas Bapak dan Ibu sekalian ini? Jadi yang pertama meluruskan dulu, kita hidup itu keinginan siapa? Kalau memang keinginan Allah ya sudah. Kalau keinginan kita tidak terwujud, berarti memang Allah belum menginginkan. Kira-kira kalau Allah belum mewujudkan, itu tetap yang terbaik atau tidak? Terbaik itu apa terbaik itu? Berarti ketika Bapak Ibu tidak mau, berarti Bapak Ibu sama saja menolak yang terbaik kan? Nah, kira-kira itu pintar atau bodoh? Berarti ketika doa kita belum dikabulkan, itu yang terbaik atau tidak? Terbaik. Nah, terus kenapa marah-marah dapat yang terbaik? Al-Baqarah 216, silakan dibuka.
diwajibkan atas kamu berperang, Terus? padahal tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Terus? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Menurut kamu baik, belum tentu menurut Allah baik. Menurut kamu tidak baik, belum tentu menurut Allah tidak baik. Di sini statementnya penting. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi orang yang kecewa itu berarti orangnya sok tahu. Seakan-akan ini tidak baik. Sering nggak Bapak Ibu kita sok tahu kepada Allah? Bapak Ibu seneng nggak punya teman sok tahu? Nah, Bapak Ibu aja nggak seneng kok. Selama ini kok Bapak Ibu sok tahu terus sama Allah? Seakan-akan ini nggak baik, semakan ini gini kan semua saling protes begitu kan? Kenapa ya Allah kok hidupku begini? Kenapa kok masalah saya nggak selesai? Berarti secara nggak sadar Bapak Ibu tuh sok tahu. Salahnya kenapa? Karena niat awalnya hanya ingin mewujudkan keinginannya. Nah terus kalau hidup itu apa Ustadz? Kan kita juga punya keinginan. Terus di mana posisi keinginan kita? Betul ini? Oke, kita buka surat 12 ayat 53. Di mana posisinya? Di mana letak ujiannya? Ketika kita memang punya keinginan. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan. Terus? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Terus? Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, saya simpulkan ya. Di sini nafsu itu ada berapa Pak di ayat ini? Dua, nafsu yang mendorong kejahatan dan nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Posisi Bapak Ibu tuh nafsunya yang mana kira-kira menurut Bapak Ibu? Ya silahkan dijawab masing-masing ya. Nah ternyata salah satu proses kehidupan adalah mendidik, melatih hawa nafsu kita yang tadinya nafsu selalu mendorong kejahatan menuju nafsu yang dirahmati oleh Allah atau nafsu mutmainah misalnya. Pertanyaan saya gini, nafsu yang dirahmati itu apa sih Pak? Nafsu yang dirahmati itu apa sih Pak? Hah? Oke, nafsu yang diinginkan atau diridhoi atau sesuai dengan keinginan Allah. Betul? Kalau Bapak Ibu hidupnya fokusnya hanya mewujudkan keinginan Allah, kira-kira bisa masuk nggak ke dalam nafsu yang dirahmati Allah Pak? Nah ini maksudnya proses ujian kehidupan itu salah satunya meningkatkan derajat nafsu. Secara teori nafsu ada 7, tapi saya nggak akan bahas itu ya. Intinya adalah sekarang bagaimana caranya nafsu kita yang sekarang selalu mendorong pada kejahatan menuju nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa nafsu kita harus dirahmati oleh Allah? Surat 4 ayat 175. Silakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Kenapa kita harus masuk dalam golongan nafsu yang dirahmati Pak? Supaya Allah memasukkan kita ke dalam rahmat atau surganya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu meninggal, nafsunya masih mendorong kejahatan, kira-kira langsung masuk surga atau mampir dulu Pak? Mampir dulu. Nah, mau? Nggak mau. Nah, mari kita lihat hadiah untuk orang-orang yang sudah nafsunya minimal mutmainah atau jiwa yang tenang. Apa janji Allah kepada orang-orang yang sudah nafsunya menuju mutmainah atau jiwa yang tenang? Surat 89 ayat 27 sampai 30. Jadi kenapa kok Allah nyuruh mengikuti keinginannya? Ya untuk ini sebenarnya. Wahai jiwa yang tenang. Sering dengar ayat ini? Wahai jiwa yang tenang. Allah memanggil nafsu yang dirahmati atau yang mendorong kejahatan? Yang dirahmati. Terus? Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Terus?
maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi Allah berjanji kepada nafsu-nafsu yang dirahmati agar masuk surganya Allah. Pertanyaan saya, kalau kita menjalani hidup pusing, bingung, emosi, kira-kira termasuk nafsu yang dirahmati atau nafsu yang masih mendorong pada kejahatan? Kapan rencananya Bapak Ibu mau menuju nafsu yang dirahmati? Kapan? Pernah terpikir Bapak Ibu hidup tuh ingin nafsu yang dirahmati, atau pokoknya saya harus punya perusahaan, anak saya harus begini, atau selalu berpikir seperti itu, atau sudah menuju ke sana? Nah, jadi mari ya Bapak Ibu kita meluruskan niat ya. Karena sebenarnya kalau dunia itu Allah sudah janji kok, kalau Bapak Ibu ngejar akhirat, dunia mengikuti kok. Bahkan Allah berjanji dalam satu surat, ini luar biasa Pak. Surat 24 ayat 55, mari kita lihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, kepada yang meyakini Allah, kepada yang hanya fokusnya mengikuti keinginan Allah. Lihat janjinya, silakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman. Stop. Allah telah menjanjikan. Ini janji Allah ya kepada orang-orang yang beriman nih. Perhatikan ayatnya. Berarti orang beriman tuh minimal nafsunya dirahmati atau tidak? Oke, terus lanjut. Dan yang mengerjakan kebajikan. Terus? Bahwa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Berkuasa di bumi Pak. Kira-kira kecukupan atau kekurangan? Dijamin Pak dunia itu. Terus? Dan sungguh dia telah meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Terus? Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku. Terus? Dengan segala sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Oke, jelas Bapak Ibu ini? Jadi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, kepada yang benar-benar orang yang taat hanya menjalankan perintah Allah, hanya mewujudkan keinginan Allah, bahwa Allah akan memberikan kuasa di muka bumi ini. Jadi perlu khawatir nggak sih Pak sebenarnya terhadap kehidupan dunia Pak? Tidak. Bapak Ibu selama ini khawatir mikirin apa? Dunia. Padahal dunia itu Allah janji akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi beriman dulu atau dunia dulu? Ngerti Bapak? Jadi hidup di dunia ini ternyata sarana untuk kita meningkatkan keimanan. Tolak ukurnya nafsu kita, derajat nafsu kita meningkat. Kan ada level 7 tuh, sampai insan kamil misalnya. Jelas Bapak dan Ibu ini ya? Jadi marilah kita sekarang luruskan niat. Oh ternyata hidup di dunia ini sebenarnya salah satu fungsinya adalah meningkatkan derajat nafsu. Makanya Rasul nyuruh puasa, nyuruh tahajud, nyuruh sabar, nyuruh ikhlas. Itu kan sebenarnya untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Pertanyaan saya, terus kalau memang nafsu itu berbahaya Bapak dan Ibu, kenapa Allah menciptakan nafsu kalau begitu? Yuk. Halo? Kalau nggak ada nafsu kayak malaikat. Oke. Ada lagi? Kenapa Allah menciptakan nafsu? Kan bahaya nih tadi ya, saya jelaskan ya. Tapi kok Allah malah ciptakan tetap nafsu? Padahal nafsu itu kecondongan menjerumuskan pada kejahatan. Kenapa kalau begitu Allah tetap menciptakan nafsu? Diam dulu. Untuk menguji. Ada lagi? Oke, kalau gitu saya balik. Kalau kita nggak punya nafsu, kira-kira ada kehidupan nggak Pak? Diam aja. Loh benar nggak? Jadi meskipun nafsu berbahaya, tapi tetap dibutuhkan nggak? Dibutuhkan untuk apa? Proses kehidupan. Bisa kebayang Bapak Ibu kalau nggak ada nafsu, Bapak Ibu kesini nggak kira-kira? Nggak akan ada lah Pak, nggak ada keinginan, diem aja di rumah. Jadi meskipun nafsu berbahaya, tapi memang kita butuhkan agar ada namanya proses kehidupan. Cuman kalau nafsunya terlalu dominan akan berbahaya. Seperti perintah Allah di surat 23
ayat 71. Ketika orang nafsunya berlebihan atau kebenaran itu selalu menginginkan hawa nafsunya, apa yang terjadi? Kita lihat. Surat ya. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, Menuruti keinginannya, menuruti hawa nafsunya, apa kata Allah? pasti binasalah langit dan bumi. Nah, binasalah apa yang di langit dan di bumi. Luar biasa nggak? Terus? Dan semua yang ada di dalamnya. Nah, oke, saya kasih yang simpel aja ya. Contoh yang sederhana aja. Kadang-kadang kan suami istri salah paham ya Pak ya, betul? Kira-kira ketika mereka berdebat itu, dua-duanya tuh merasa benar atau merasa salah ketika berdebat? Merasa benar kan? Baik, logikanya kalau suaminya benar, istrinya benar, hasilnya rukun atau berantem harusnya? Seorang. Kalau istrinya benar, suaminya benar, harusnya logikanya hasilnya rukun atau berantem harusnya? Rukun dong, benar ketemu benar kan? Nah, kenapa sekarang ini istrinya merasa benar, suaminya benar, merasa benar, tapi tetap berantem? Berarti pasti ada yang salah dong. Benar nggak ini? Nah, harusnya yang benar, saya mau nanya, manusia itu makhluk sempurna atau tidak? Nah, banyak salah kan? Siapa yang mengaku sempurna di sini? Tidak ada kan? Kalau memang Bapak Ibu orang yang belum sempurna atau tidak sempurna, harusnya pas omongan yang keluar, saya salah atau saya benar? Kalau memang Bapak Ibu tidak sempurna, harusnya saya salah dong, karena saya masih pasti punya banyak kesalahan. Berarti ketika berantem dengan suami atau istri, harusnya omongan yang pertama itu saya benar atau saya salah? Baik mah, saya yang salah. Enggak, papa yang salah. Salah saya enggak? Itu maksudnya. Loh kan memang kita tidak sempurna. Namanya tidak sempurna ketemu tidak sempurna, pasti banyak kesalahan. Kalau sempurna ngapain nikah? Karena menikah itu untuk menyempurnakan ketika kita memang tidak sempurna. Jadi nanti suami istri itu kalau memang ngaku tidak sempurna, ngaku banyak kesalahan, harusnya omongan yang keluar, saya salah bu. Enggak, papa yang salah. Kira-kira jadi rame ya? Yang ramai itu karena dua-duanya merasa benar. Kalau dua-duanya merasa benar, rukun dong hasilnya, bukan berantem. Dong benar ketemu benar kok. Air ketemu air akan campur. Benar ketemu benar ya akan benar. Kenapa jadi berantem? Aneh nggak? Aneh. Kenapa bisa begitu? Karena hawa nafsunya. Saya punya masalah, ingin selesai. Pakai nafsu atau mengabdi kepada Allah? Tipis itu ya, hati-hati ya. Jadi tolong sekarang Bapak Ibu meluruskan dulu dari awal. Kalau kita ingin kenal Allah, berarti niat apapun yang kita lakukan harus karena Allah. Supaya apa? Supaya ketemu Allah. Ini ingin ketemu Allah tapi niatnya tidak karena Allah. Yang ketemu. Seperti saya niatnya ke Monas tapi jalannya ke Semarang. Kan gak nyambung ini. Jadi kalau kita ingin menuju Allah, niat kita diluruskan harus karena Allah. Mengerti prolog ini? Ya? Oke. Kalau mengerti, kita masuk prolog yang kedua. Tentang mengenal Allah. Baik. Sekali lagi, saya tolong ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kan saya sistemnya seperti ini ya, akan bertanya ya. Tolong langsung jawab saja salah daripada mikir lama salah, oke? Saya buat perjanjian dulu ya, biar nanti ngomong aja Pak, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke. Sebelum alam semesta ini diciptakan, ya, sebelum alam semesta bumi dan isinya atau jagat raya ini diciptakan, kan dulu itu Allah sendirian yang maha awal, betul? Nah, lalu dengan proses wallahu alam, Allah punya ide, punya gagasan untuk menciptakan namanya alam semesta jagat raya termasuk manusia, betul? Pertanyaan saya sekarang, ini langsung jawab saja. Untuk apa Allah menciptakan jagat raya, manusia, makhluk yang lain beserta isinya tuh tujuannya apa? Kan dulu Allah sendirian, lalu Allah punya ide, gagasan untuk menciptakan alam semesta jagat raya dan isinya termasuk kita manusia. Pertanyaan saya, untuk apa Allah menciptakan alam semesta isinya dan jagat raya ini? Yang lama diam. Untuk menemani, untuk mengabdikan perintah kita setelah di dunia.
Oke, saya ulang pertanyaan. Kan dulu Allah sendirian, betul? Terus Allah punya ide gagasan, aku ciptakan saja alam semesta, jagat raya beserta isinya, termasuk jin, manusia, malaikat dan lain-lain kan? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, tujuan Allah menciptakan alam semesta jagat raya ini sebenarnya untuk apa? Kan sebenarnya bisa juga Allah sendirian kan? Nah, pertanyaan saya, tujuannya tuh untuk apa? Menemani. Iya, loh, supaya dikenal. Loh, kan ini judulnya mengenal Allah. Loh, kalau Allah sendirian, siapa yang kenal? Jadi tujuan Allah menciptakan alam semesta, manusia, jin dan lain itu supaya nanti dikenal kan? Lah, kan ini judulnya mengenal Allah. Loh, kan gampang jawabannya. Ya, kalau sendirian siapa yang kenal? Makanya Allah punya ide menciptakan alam semesta, makhluk, manusia, jin, malaikat dan lain-lain itu supaya nanti ciptaannya mengenal Allah kan? Benar nggak? Nah, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Berarti supaya ciptaannya mengenal Allah, kira-kira Allah harus membuat sistem nggak kepada ciptaannya? Harus. Makanya manusia, jin disuruh apa kalau gitu? Beribadah. Berarti ibadah yang kita lakukan tuh harus sampai kenal Allah atau boleh tidak kenal Allah? Harus sampai kenal Allah. Jadi Bapak Ibu puasa, zakat, haji, sholat tuh harus sampai kenal Allah. Itu loh maksudnya Pak. Saya mau nanya, kira-kira kalau sholat terus pikirannya jalan-jalan terus, kira-kira sholat itu kenal Allah atau tidak? Selama ini Bapak Ibu kalau sholat pikiran fokus atau jalan-jalan? Nah, terus bagaimana mau kenal Allah? Ya, nggak, saya ingin menyadarkan dulu gitu loh. Jadi ibadah yang kita lakukan, perintah Allah mengabdi itu harusnya pasti sampai kenal Allah. Kalau enggak, ngapain dong Allah menciptakan kita kalau kita tidak kenal Allah? Tujuannya Allah menciptakan kita supaya dikenal kok sama ciptaannya. Makanya salah satu perintahnya untuk mengenal Allah, Allah perintahkan kita untuk ibadah. Berarti ibadah yang kita lakukan selama itu harus sampai kenal Allah. Supaya kenal Allah, berarti ibadah itu fokusnya hanya mewujudkan keinginan Allah. Berarti orang kecewa kira-kira kenal Allah nggak? Tidak, itu tahu jawabannya. Terus kenapa kecewa? Belum, tenang. Ini masih tenang, masih prolog. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya, saya tuh mau menyadarkan dulu, kita kan disuruh ibadah bertahun-tahunnya sama orang tua, ngaji, sholat. Ini tuh buat apa sih sebenarnya? Akhirnya jenuh, kalau nggak tahu titiknya Pak, Bapak Ibu jenuh nanti. Karena nggak ada goalnya. Ya pokoknya saya ngaji aja, ya pokoknya sholat nanti dulu. Ternyata perintah ibadah yang selama ini kita jalani semua itu tujuannya supaya mengenal Allah. Misalnya contoh ya, Bapak orang baik, nggak pernah berbohong apapun. Tiba-tiba Bapak nyuruh saya, Pak Oka pergi ke Papua ya. Kira-kira kalau saya kurang kenal Bapak, mau nggak saya melakukan itu? Bahaya dan lain-lain kan begitu kan? Tapi kalau saya sudah kenal Bapak dan tahu Bapak, oh pasti baiklah, ayo jalan. Udah selesai. Saya akan taat menjalankan perintah Bapak, betul nggak? Karena saya sudah kenal. Sekarang kalau kita menjalani kehidupan nggak kenal Allah, kira-kira pas dapat masalah pusing atau tenang? Itu yang terjadi. Jadi mengenal Allah itu awal itu. Oh, saya harus mengabdi kepada Allah. Langkahnya beribadah. Sedangkan ibadah itu salah satunya menjalani kehidupan. Kan begitu kan? Dan dalam kehidupan pasti akan ada yang namanya permasalahan. Suka nggak suka, terima tidak terima, semua orang akan diberikan masalah atau ujian. Pertanyaan saya, berarti masalah itu sebagai suatu masalah atau sarana untuk mengenal Allah? Nah, kalau sarana mengenal Allah berarti masalah atau bukan? Berarti ada masalah nggak selama ini harusnya? Nah, terus kenapa nganggap masalah? Berarti kalau Bapak Ibu nganggap masalah, berarti Bapak Ibu tidak ingin kenal Allah. Nah, semua pemberian Allah pasti terbaik. Dan pasti pemberian Allah tujuannya adalah supaya kita mengenal Allah. Terus pas Bapak Ibu nerima, sudah emosi duluan. Kira-kira yang begitu bisa mengenal Allah tidak? Tidak.
Tinggal bagaimana caranya kan, ini makanya sampai sore. Saya mau jelaskan biar jangan salah. Jelas? Ini baru awal ya pembukaannya, Pak. Nanti saya jawab. Oke, jadi karena Allah sendirian, lalu Allah menciptakan kita semua itu tujuannya untuk mengenal Allah. Baru muncullah namanya perintah ibadah. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya mengabdi kepada Allah. Tujuannya apa? Memerintah itu supaya kalian mengenal Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Baik. Berarti bagaimana caranya ibadah yang kita lakukan supaya kita sampai mengenal Allah, kan begitu ya? Berarti yang pertama apa yang harus kita lakukan? Harus tahu apa keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Jangan balik lagi ke ibadah, ini udah turun ke bawah. Jangan balik lagi ke mengenal Allah, nanti turun lagi, nanti muter-muter di situ. Berarti ketika kita ibadah itu harus tahu apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan? Surat 2 ayat 30. Silakan. Jadi rangkaiannya baru paham ya. Oh, ternyata begini. Oh, begini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Siap. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Baik, Allah keinginannya apa? Menjadikan khalifatullah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi ibadah itu salah satunya kalau ingin kenal Allah harus menjadi apa Bapak Ibu? Oke, khalifah itu apa khalifah itu? Pemimpin. Setuju ini? Wakil Allah, pemimpin. Baik, jujur saya mau nanya. Selama ini Bapak Ibu tuh di dalam menjalani hidup sudah memimpin masalah atau masih dipimpin masalah? Saya ulang. Ibadah mengenal Allah itu berarti harus sesuai keinginan Allah. Salah satu keinginan Allah surat 2 ayat 30 adalah bahwa Allah ingin kita menjadi khalifatullah. Khalifatullah itu adalah pemimpin. Pertanyaan saya, selama ini Bapak Ibu di dalam menjalani hidup itu memimpin masalah atau masih dipimpin masalah? Kok tahu sih? Cepat banget jawabnya. Apa ciri-ciri orang yang dipimpin masalah itu apa? Pusing, kecewa. Wah, semua curhat. Benar nggak ini? Padahal Allah nyuruh ibadah itu supaya kita memimpin masalah. Kapan rencananya Bapak Ibu mau memimpin masalah? Bagaimana caranya memimpin masalah? Ayo. Ini yang terpenting itu bagaimana caranya memimpin masalah. Padahal kenyataannya orang ketika punya masalah pasti pusing. Kenyataannya ketika orang punya masalah pasti bingung. Padahal kita diciptakan oleh Allah tujuannya sebagai khalifatullah, memimpin. Salah satunya adalah memimpin masalah. Berarti logikanya masalah itu bukan lagi masalah. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita memimpin masalah? Ya itu workshop pertama kemarin udah move on. Sekarang workshop kedua. Loh. Ya itu workshop pertama, semua atas izin Allah. Bagaimana caranya kita memimpin masalah? Padahal kenyataannya kita hidup selalu melayani masalah kan? Lagi tenang-tenang, anak kecelakaan, wah langsung bingung, benar? Lagi tenang-tenang, suami sakit, oh langsung bingung. Kan selalu begitu kan? Berarti kita dipimpin masalah atau memimpin masalah kalau begitu? Masih dipimpin masalah. Padahal Allah nyuruh kalau engkau ingin mengenal Allah harus memimpin masalah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ikut workshop. Bener ini. Baik, saya kasih analogi aja. Sebenarnya Bapak merasa bermasalah itu kenapa sih Pak, Bu? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik. Oke, kalau gini deh, kalau saya kasih analogi gampang. Kita lagi ngobrol nih di sini ya, lagi ngobrol di sini. Tiba-tiba dari luar sana
Ada orang lempar kotoran ke sini, Pak. Kira-kira Bapak marah atau Bapak senang? Setuju? Terus 5 detik kemudian ada orang lempar uang, Pak. Kira-kira marah atau senang? Kan sama-sama ngelempar. Satu lempar kotoran, satu lempar uang. Kenapa lempar kotoran marah, lempar uang tidak marah? Kotoran gak ada manfaatnya. Pas ibu mau marah, orang lempar kotoran, ngeliat tanaman di luar gersang butuh pupuk kandang. Kira-kira jadi marah nggak? Halo? Saya ulang. Loh, makanya saya mau nanya, orang lempar kotoran. Reaksi pertama ketika orang melempar kotoran ke sini, Bapak Ibu marah nggak, jujur? Pas mau marah, tiba-tiba di luar atau ngelihat pohon gersang butuh pupuk kandang. Kira-kira jadi marah nggak? Nah, kenapa kok tadi mau marah terus sekarang nggak jadi marah? Nah, apa kata kuncinya? Butuh. Pertanyaan saya, di ruangan ini yang hadir, pernah nggak butuh masalah? Selama ini Bapak Ibu hidup, pernah tidak butuh masalah? Padahal syaratnya untuk memimpin masalah harus apa? Butuh masalah. Berarti kalau selama ini Bapak Ibu tidak mau punya masalah, jangan harap menjadi khalifatullah. Pertanyaan saya, mungkin nggak orang butuh masalah? Ya, makanya pertanyaan saya, padahal syaratnya menjadi khalifatullah adalah butuh masalah. Saya mau nanya, kalau orang butuh Pak, dikasih, kira-kira jadi masalah atau alhamdulillah? Kenapa? Butuh. Saya haus, butuh minum. Ibu kasih minum kepada saya. Ya saya terima kasih dong, saya butuh. Betul? Berarti kalau orang butuh masalah, kira-kira pas dikasih masalah tuh, dia dipimpin atau memimpin? Karena butuh. Nah, pertanyaan saya, selama ini Bapak Ibu hidup, butuh masalah atau tidak mau punya masalah? Jomplang kan? Padahal bisa nggak masalah itu kita butuhkan? Seperti tadi orang lempar kotoran, itu masalah. Tapi ketika kita ngelihat tanaman gersang butuh pupuk kandang, akhirnya yang jadi masalah menjadi tidak masalah. Karena kita butuh. Pertanyaan saya, bisa nggak kita pada level butuh masalah harusnya? Bisa dong. Oke. Mungkin selama ini Bapak Ibu tidak sadar saja ya. Baik, saya mau nanya nih. Bapak Ibu tuh pernah nggak berdoa kepada Allah, Robbana? Benar ini? Itu tuh artinya apa sih Pak? Coba saya ingin tahu artinya apa sih? Berikanlah kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti kalau Bapak Ibu ingin bahagia dunia akhirat atau di akhirat, berarti harus masuk surga atau neraka? Berarti Bapak Ibu tuh selama ini tuh berdoa tuh masuk surga atau neraka? Surga, benar? Kira-kira menurut Bapak Ibu, salah satu syarat masuk surga itu apa? 3 ayat 142. Silakan. Apabila kamu mengira 3:142. Surat Ali Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Terus? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi salah satu syarat masuk surga apa Pak? Sabar. Berarti kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, kan ya Allah masukkanlah saya ke dalam surgamu. Oh kata Allah kamu ingin masuk surga. Berarti Bapak Ibu tuh dibuat Allah harus menjadi sabar atau tidak sabar? Kalau ingin jadi sabar, berarti Allah tuh harus ngasih kejadian enak atau tidak enak? Berarti kejadian tidak enak itu dari doa kita atau tidak? Untuk apa? Nah berarti kita butuh nggak kejadian tidak enak? Kejadian tidak enak itu namanya apa? Masalah. Berarti selama ini kita butuh nggak namanya masalah? Kalau namanya butuh pas dikasih itu terima kasih atau emosi? Selama ini kenapa selama ini kau jadi emosi? Loh kan Bapak Ibu yang minta, ya Allah masukkan ke dalam surganya. Untuk masuk surga salah satunya adalah kita jadi sabar. Untuk jadi sabar perlu kejadian enak atau tidak enak? Lah berarti seneng nggak dapat kejadian tidak enak? Kenapa?
butuh. Halo? Kira-kira kejadian tidak enak tuh Bu, suami galak atau suami baik Bu? Jadi ibu senangnya yang mana, galak atau baik? Suami galak masalah kalau kita tidak butuh. Tapi kalau butuh, oh ini kan sarana masuk surga. Berarti pertanyaan saya, senang nggak suaminya galak? Ternyata Allah selama ini memberikan sarana masuk surga. Berarti semakin galak, semakin senang. Loh, stres itu gara-gara tidak butuh. Tapi kalau jadi khalifatullah, loh ini sarana masuk surga. Dan itu di depan mata kita. Daripada suami orang jauh-jauh, mending suami sendiri dolah. Loh ini loh cara berpikir Pak, Bu. Kalau memang Bapak Ibu komitmen ingin masuk surganya Allah, dan ternyata untuk masuk surga salah satunya sabar, dan ternyata sabar itu adalah butuh kejadian tidak enak. Nah kalau gitu masalahnya di mana? Berarti selama ini Bapak Ibu baca Robbana Atina fid dunya hasanah, itu Bapak Ibu nggak sadar. Karena kalau kita ingin masuk surganya Allah, salah satu syaratnya adalah sabar. Untuk sabar perlu kejadian tidak enak. Banyak nggak di luar sana kejadian tidak enak? Perlu dicari atau datang sendiri? Ya sudah, itu diolah. Berarti masalah atau untuk sarana masuk surga? Makanya khalifatullah itu merasa tidak ada masalah. Jelas Bapak dan Ibu nih? Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang banyak masalah. Karena memang itu kita butuhkan supaya apa? Supaya bisa masuk surga dan sesuai dengan doa kita yang selama ini kita dawamkan. Robbana itu. Kok hafal tapi kok nggak mau memahami hakikatnya? Jadi masih ingin nggak masuk surga? Ya sudah kalau gitu, berarti kita butuh masalah atau tidak butuh masalah? Nah, masalah itu biasanya kejadian yang tidak enak. Berarti nanti jadi enak atau tetap tidak enak? Jadi enak. Makanya lihat orang sabar itu, dikasih masalah malah bahagia Pak. Surat Al-Baqarah 155. Silakan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ini kejadian enak atau tidak enak? Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar kok gembira Bapak Ibu? Dengan kejadian begini, padahal secara umum manusia tidak akan bahagia dengan begini. Tapi kenapa orang sabar itu bahagia dengan kejadian seperti ini? Karena butuh sebagai sarana untuk masuk surga. Padahal Bapak Ibu di dalam menjalani hidup ini hanya ada dua kejadian. Kejadian enak dan kejadian tidak enak. Kalau kejadian tidak enak saja Bapak Ibu butuh, apalagi kejadian enak, ya selesai dong menjalani hidup bahagia dunia dan akhirat. Jadi cirinya orang yang mengenal Allah itu apa Bu? Bahagia. Berarti kalau tidak bahagia berarti dia belum mengenal Allah. Gak usah dipaksain, nanti ada prosesnya, tenang aja. Tapi paham dulu ya. Oh, Allah ngasih kejadian, ngasih musibah itu ternyata sebenarnya Allah tuh memaksa kita masuk surga kan Pak, sebenarnya kan Pak? Iya kan? Allah ngasih kejadian, ngasih musibah, ngasih kejadian tidak enak itu. Itu kan cara Allah untuk maksa Bapak Ibu masuk surga. Loh kok dipaksa kok nggak mau gitu loh, malah marah-marah sama Allah. Makanya kalau nggak belum kenal Allah repot Pak menjalani hidup Pak. Nyangkanya jelek terus. Kenapa hidup gini? Kenapa perusahaan saya bangkrut kayak saya dulu waktu itu? Ya kan? Perusahaan saya bangkrut, kenapa akan mau dipenjara dan lain-lain? Saya seperti itu dulu karena memang belum tahu. Ternyata semua itu adalah Allah sayang kepada kita. Tuh. Apa cirinya Allah sayang kepada kita? Salah satu aja. Nah, berarti masalah tuh kasih sayang Allah atau membuat kita menderita? Nah, disayang kok nggak mau. Berarti sekarang kalau Bapak Ibu disuruh milih, ingin hidup dalam punya masalah atau tidak ada masalah? Berarti selama punya masalah itu kita disayang Allah Pak. Tinggal bagaimana cara menyelesaikan itu aja kan? Nanti. Tuh.
Oke, sekarang saya mau nanya tentang masalah ya. Saya detilkan sekarang. Sebenarnya masalah itu apa sih Pak, Bu? Masalah. Sesuatu yang tidak diinginkan. Kejadian. Nah, oke. Kita atau gini aja. Misalnya saya punya masalah hutang, ya. Selesai, masalah atau bukan? Oke. Kalau tidak selesai? Oke, jadi masalah itu apa? Sesuatu yang harus kita selesaikan. Jelas ini? Saya ulang ya. Ini jelas genang merahnya. Masalah itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Pertanyaan saya, yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Nah, terus kenapa kita merasa bermasalah? Tidak masalah. Halo? Masalah itu apa tadi? Sesuatu yang harus kita selesaikan. Pertanyaan saya, selama ini siapapun orangnya dari lahir sampai nanti kita tua, yang menyelesaikan masalah itu siapa? Allah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti pertanyaan saya, kalau gitu Bapak Ibu masalahnya di mana? Wong Allah yang menyelesaikan. Jadi ada masalah nggak sebenarnya? Ya memang nggak ada. Kenapa Bapak Ibu merasa bermasalah? Berarti kalau Bapak Ibu merasa bermasalah itu seakan-akan Bapak Ibu yang akan menyelesaikan kan? Seakan-akan. Padahal tetap hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Jadi harusnya ada masalah nggak? Jadi kalau kita merasa bermasalah, salah atau benar? Sudah berapa tahun? Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi tolong rubah dulu cara berpikir Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada masalah tuh tenang saja. Kenapa? Karena memang nanti pun Allah yang akan menyelesaikan. Ketika Allah memberikan masalah, sebenarnya sudah ada belum solusinya? Oke, 96, 94, ayat 5 dan 6. Ini saya ulang sedikit, biar Bapak Ibu paham dulu ini. Oke, 94 ayat 5 dan 6. Dia mengajarkan manusia 94 ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka sesungguhnya bersama itu apa Pak? Bareng-bareng ya. Berarti ketika Allah ngasih ujian, Allah siapkan juga solusinya nggak Pak? Sampai diulang 2 kali loh Pak. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ayat berikutnya sama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti ketika Allah memberikan masalah, sebenarnya solusinya udah ada atau belum? Kayak pertanyaan saya, berarti solusi perlu dipikirkan nggak? Kenapa? Sudah ada. Tinggal pertanyaannya, apakah Allah mau memberikan solusi atau tidak? Jadi ibu bapak kalau punya masalah mikirin apa? Lah ngapain dipikirin, itu udah ada. Tinggal urusannya Allah tuh mau kasih atau tidak. Makanya hanya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan. Karena solusinya memang sudah ada. Tinggal kita tuh layak tidak diberi solusi atau tidak. Jadi masalahnya itu Pak, kita tuh layak atau tidak Allah kasih solusinya. Terus Ustadz, supaya kita layak dikasih solusi, apa yang harus kita lakukan? 10 ayat 109. Kan gitu aja polanya Pak. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. 1 berarti kita harus mengikuti Al-Quran. Terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Yang kedua kita harus apa? Sabar. Sabar itu kita perlu istri yang cerewet atau yang baik Pak? Berarti seneng gak kalau istrinya cerewet? Butuh gak istrinya cerewet? Itu loh maksudnya polanya Pak. Oh berarti kalau saya sabar, Allah pasti berikan solusi. Kenapa orang sabar diberikan solusi? Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar ada batasnya nggak Pak? Tidak. Paham ini Bapak Ibu ini? Ya, jadi polanya begitu ya.
Nah, berarti sekarang pertanyaan saya, berarti ikhtiar yang kita lakukan itu untuk menjadi sabar atau untuk menyelesaikan masalah? Karena kalau sudah sabar, Allah memberikan solusi. Makanya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Jadi setiap masalah itu harusnya selesai nggak Pak? Selesai. Bagi orang-orang yang sabar. Ini biasanya ibu nggak mau sabar tapi ingin selesai. Lucu nggak pemikiran seperti itu? Sudah berapa tahun pemikirannya lucu? Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi diluruskan, oh berarti langkahnya tuh ini. Kalau kita memang ingin mengenal Allah. Langkah yang pertama adalah meluruskan niatnya. Langkah yang kedua adalah menyadari bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Langkah yang ketiga, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, ikuti apa keinginan Allah. Salah satu keinginan Allah ketika diuji adalah apa? Sabar. Ternyata sabar itu permohonan kita juga, karena kita ingin masuk surga. Untuk jadi sabar perlu kejadian yang tidak enak. Kejadian tidak enak itu berarti kita butuhkan, karena kita ingin jadi orang yang sabar. Baik, ada pertanyaan? Sebelum saya masuk nanti materi. Ini break jam berapa? 5 menit lagi. Oh 5, ya udah pas lah. Ada pertanyaan nggak nih? Silakan. Monggo yang mau tanya, Pak. Ayo, tapi ini paham ya? Paham dulu semua ya? Jadi polanya begitu dulu. Karena selama ini orang memandang kejadian tidak enak tuh sebagai teguran lah, musibah, Allah nggak sayang. Nggak begitu Pak. Kalau Allah nggak sayang sama kita, matiin aja, ngapain pakai ujian? Ya kan? Kenapa Allah harus kasih masalah dulu? Kalau kan Allah matiin aja kalau misalnya nggak sayang. Allah tuh sayang sama kita Kak. Makanya ada namanya Maha. Maha tuh terbatas atau tidak terbatas? Nggak bisa diukur Pak. Maha pengasih dan penyayang. Jadi adalah Bapak Ibu, luruskan pemikirannya bahwa segala sesuatu dari Allah itu pasti yang terbaik. Masalah kita belum tahu baiknya di mana, itu urusan nanti. Tapi yang penting Bapak Ibu yakin, ya Allah ini pasti yang terbaik. Jelas Bapak Ibu ini? Makanya nanti setelah break saya akan jelaskan kenapa kita harus meyakini sesuatu meskipun kita tidak tahu, tapi itu pasti yang terbaik dari Allah. Ini kata kunci ujiannya. Kan kadang-kadang dulu juga saya nggak tahu Pak, hutang 2 miliar, bangkrut, mau dipenjara. Ini baiknya di mana? Saya mau bunuh diri waktu itu. Tapi ternyata ketika kita mulai paham, dibimbing oleh seorang guru, oh di sini ternyata hakikat hidupnya, dan itu luar biasa Pak. Akhirnya makin lama, ya sudah hidup tuh kan cuma begitu-begitu aja. Bapak tidur jam 10, kayak kemarin saya bahas kan, bangun jam 3, jam 4, jalani rutinitas, dapat kejadian, kan begitu aja kan nanti. Tinggal kejadian itu mau jadi masalah atau sarana mendekat kepada Allah, kan pilihannya silahkan Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau buat saya, kalau Bapak Ibu ingin menjadi khalifatullah, mulailah merubah pemikiran bahwa semua kejadian itu hanya sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Kejadian banyak atau sedikit? Cuman 2, kejadian enak dan tidak enak. Kalau kejadian enak, Ibu gampang nggak nerimanya? Berarti nggak usah kita pelajari. Kan ngapain kan? Pak, saya mau kasih uang 100 juta, sabar ya, perlu latihan menerima? Nggak usah. Ternyata manusia itu bermasalah kalau dapat kejadian yang tidak enak. Nah ini yang saya olah. Supaya apa? Nanti Ibu memandang kejadian tidak enak pun ternyata itu sebagai sarana. Akhirnya enak nggak pengaruh. Nah itu Pak maksudnya. Kenapa harus begitu? 57 ayat 22-23. Mari kita buka. Biar pada titik itu ya. Silakan. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Setiap bencana, kejadian apapun yang akan menimpa kita, semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kenapa Allah ngasih tahu ini Bapak Ibu? Kenapa, untuk apa? 23-nya, lanjut. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Terus? Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Terus? Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Supaya kamu tidak terlalu bersedih. Kan begitu kan? Supaya juga tidak terlalu bergembira. Biasa-biasa aja kan? Jelas ini Bapak Ibu ini? Nah nanti ujung-ujungnya begitu sebenarnya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.